Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Apa kabar hari ini? Semoga Sobat Indofarm tetap sehat dan berbahagia dimanapun Sobat berada. Kali ini sesuai request, Indofarm akan mengulas tentang kambing liar Selandia Baru yang dianggap sebagai hama invasif berbahaya. Kok bisa kambing menjadi hama berbahaya? Biar nggak penasaran, yuk simak terus videonya hanya di Indofarm ID. Jika di Indonesia hama liar umumnya adalah wereng, tikus, ataupun keong sawah, namun berbeda jika di Selandia Baru. Rusa, babi, kelinci, kuda, bahkan kambing dikategorikan sebagai hama invasif berbahaya di sana. Kok bisa? Sebagaimana yang telah diketahui, Selandia Baru secara geografis terpisah dari daratan lain selama lebih dari 80 juta tahun. Satwa liar asli telah berevolusi secara terisolasi tanpa adanya kehadiran mamalia darat. Ketika spesies invasif dan predator masuk, mereka menimbulkan dampak serius terhadap kelangsungan hidup, flora dan fauna lokal. Selain itu, kedatangan spesies liar yang invasif dapat mengubah jenis dan jumlah tanaman yang ada, menghambat regenerasi hutan, dan menjadikan lahan lebih rentan terhadap longsor dan erosi. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem asli dan memperburuk dampak perubahan iklim. Di antara spesies liar invasif yang banyak menimbulkan masalah lingkungan di Selandia Baru, salah satunya adalah kambing liar. Bagaimana kambing bisa menjadi liar di Selandia Baru? Kambing diperkenalkan ke Selandia Baru pada masa awal pemukiman kulit putih Eropa. Kambing tiba sejak tahun 1773 ketika Kapten James Cook melepaskan mereka ke daratan Marlborough Sound selama pelayaran keduanya ke Selandia Baru. Para penjelajah awal yang terdiri dari para pemburu paus, pemburu anjing laut, dan pemukim kolonial kemudian membeli kambing ini sebagai sumber makanan dan menggunakannya sebagai alat untuk barter dengan suku Maori. Pada akhir abad ke-19, kambing juga banyak dilepaskan ke pulau-pulau terpencil di Selandia Baru untuk menjadi sumber makanan bagi para pemukim kolonial. Kambing-kambing tersebut juga dimaksudkan agar memakan rumput liar yang banyak tumbuh di areal pertanian. Keturunan dari kambing-kambing yang melarikan diri atau sengaja dilepaskan, kemudian tumbuh subur di kawasan perbukitan, kawasan hutan, dan kawasan semak belukar. Kambing liar kini menempati sekitar 14% wilayah Selandia Baru dan sekitar setengahnya berada di lahan konservasi publik. Kambing liar atau yang bernama Latin Capra hircus juga terdapat di pulau-pulau utama dan sebagian pulau lepas pantai. Jumlah populasi kambing liar kini menurut Department of Conservation Selandia Baru diperkirakan telah mencapai ratusan ribu ekor dan terus bertambah setiap tahun. Kambing liar telah diklasifikasikan sebagai hewan liar berdasarkan Undang-Undang Pengendalian Hewan Liar Selandia Baru sejak tahun 1977. Dampak kambing liar. Tanaman asli Selandia Baru sangat rentan mengalami kerusakan. Hewan penggembala seperti kambing menyebabkan kerusakan 2 kali lipat karena memakan tanaman asli
dan menginjak-injak area vegetasi yang luas serta tanah yang mudah dipadatkan. Kambing banyak memakan dedaunan dari sebagian besar tanaman dan dengan cepat menghancurkan semua tumbuh-tumbuhan yang berada dalam jangkauan. Kambing liar ini sangat menyukai tanaman berdaun lebar jenis Papauma atau yang bernama latin Physalinea litoralis dan tanaman mahu yang bernama latin Melicitus ramiflorus. Kambing-kambing ini juga mengumpas kulit pohon, memakan anakan pohon atau tunas-tunas baru, dan memakan bibit tanaman muda. Mereka secara efektif bisa menghentikan regenerasi tanaman hutan. Hal ini dapat merusak habitat fauna lokal dan bisa memperburuk dampak perubahan iklim. Kontrol populasi kambing liar. Pemerintah Selandia Baru melakukan operasi pengendalian kambing liar sejak tahun 1930-an. Saat ini, pengendalian kambing liar ditargetkan di wilayah di mana keberadaan tanaman asli yang langka mulai terancam, dan areal hutan yang rusak karena keberadaan populasi kambing liar. Kambing liar banyak dimusnahkan di kawasan konservasi penting seperti Taman Nasional Gunung Aspiring, Taman Nasional Westland Taipotini, dan Taranaka Maunga. Upaya untuk mewujudkan kawasan bebas kambing liar membutuhkan banyak sumber daya, sehingga di wilayah lain jumlah kambing cukup dikurangi. Di kawasan konservasi Taranaki Maunga pada tahun 2022, pemberantasan total kambing liar berhasil dilakukan setelah perburuan dilakukan secara intensif dan terarah. Dibutuhkan upaya tim yang terkoordinasi demi menyingkirkan semua kambing dalam tempo 5 tahun. Operasi pengendalian kambing liar umumnya menggunakan cara perburuan dengan penembakan dari udara maupun darat. Metode lain yang digunakan adalah menjebak dan mengumpulkan kambing liar tersebut. Pemerintah Selandia Baru menggunakan kombinasi jasa para pemburu profesional dan para staf terlatih dengan anjing penjaga untuk memburu kambing-kambing liar tersebut. Bagaimanapun, ancaman hama dan hewan liar invasif mempunyai dampak buruk yang besar terhadap lingkungan. Kontrol populasi liar sangat penting agar tumbuhan dan hewan asli tetap lestari. Begitulah kutipan dari Departemen Konservasi Pemerintah Selandia Baru. Nah, demikian sedikit ulasan tentang kambing liar Selandia Baru. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah Selandia Baru? Jangan lupa like dan subscribe. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Semoga bermanfaat.